Kalian pernah kepikiran enggak? Gimana jadinya kalau suatu hari kalian menerima surat, tapi surat itu berasal dari masa depan? Kisah ini terjadi pada tahun 2021 dan dialami oleh seorang pria bernama Dika. Dika adalah mahasiswa semester akhir di salah satu universitas di Yogyakarta. Dia tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di daerah Kaliurang, tidak jauh dari kampusnya. Awalnya semuanya terasa biasa, sampai suatu malam dia menerima sebuah surat yang benar-benar mengubah hidupnya. Surat dari masa depan. Kisah misteri yang tak terungkap. Sebelum menonton, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe. Ikuti aku untuk mendengarkan cerita selanjutnya yang lebih menegangkan. Malam itu hujan turun deras. Dika baru saja pulang dari kampus, menyelesaikan revisi skripsi bersama dosen pembimbingnya. Saat membuka pintu rumah, dia melihat sebuah amplop coklat terselip di bawah pintu. Tidak ada nama pengirim, hanya namanya Dika. Isi surat itu sangat aneh. Jangan keluar tanggal 13 Oktober, hati-hati dengan seseorang yang mengenakan jaket merah. Dan jangan percaya dengan orang yang mengaku dari PLN. Dika mengernyit. Awalnya dia mengira ini cuma candaan temannya. Tapi, siapa yang tahu tanggal 13 Oktober akan terjadi apa? Dia abaikan surat itu, tapi surat itu nggak berhenti datang. 2 hari kemudian, dia menerima surat kedua. Kali ini tulisannya lebih gelisah. Kamu tetap akan keluar tanggal 13. Tapi jangan buka pintu sebelum pukul 4 sore. Apapun yang terjadi, jangan. Ingat, kamu tidak sendiri di rumah itu. Dika mulai merinding. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang sama. Tapi bagaimana bisa orang tahu rencananya? Dia memang berencana keluar tanggal 13 karena ada janji ketemu editor skripsi. Dan yang membuat dia benar-benar takut, kalimat terakhir, kamu tidak sendiri di rumah itu. Tiba hari itu, 13 Oktober. Dika memutuskan tetap di rumah, tapi rasa takut dan penasaran membuat pikirannya kacau. Sekitar pukul 3 siang, listrik rumahnya mati. Benar-benar mati total, seolah-olah sudah direncanakan. Setengah jam kemudian, seseorang mengetuk pintu. Mas, dari PLN, kami dapat laporan pemadaman. Dika langsung merinding. Ingat surat itu, jangan percaya orang dari PLN. Tanpa suara, Dika mengintip dari celah jendela. Sosok itu berdiri di depan pintu, mengenakan jaket merah. Tangannya menenteng semacam alat, tapi wajahnya aneh, seperti tidak punya ekspresi. Bahkan tidak berkedip sama sekali. Dika mundur pelan, tapi ketukan itu berubah menjadi pukulan. Brak, brak, brak. Seseorang berusaha mendobrak. Dika sembunyi di bawah meja, ketakutan. Tapi tiba-tiba, matanya tertuju pada sesuatu. Di bawah pintu, ada surat ketiga, diselipkan dari luar. Tapi, siapa yang menyelipkan surat itu? Bukankah orang tadi masih di luar pintu? Ini surat terakhir. Aku tahu kamu membaca ini, karena aku adalah kamu. Aku dari tahun 2025, 4 tahun ke depan, kamu akan coba memperbaiki apa yang terjadi hari ini. Tapi kamu selalu gagal, jadi ini kesempatan terakhirku. Lelaki di luar bukan manusia. Dia bukan dari dunia ini. Dia datang untuk mengambil sesuatu darimu, bukan nyawa, tapi waktu. Jangan buka pintu sampai pukul 4:03. Dan tepat saat dia membaca kalimat terakhir itu, pukul 4:03, listrik menyala kembali dan ketukan di pintu berhenti. Dika tidak pernah tahu siapa sosok itu, tapi dia tetap menyimpan ketiga surat itu dalam kotak besi yang dia sembunyikan di loteng rumah. 4 tahun kemudian, tepatnya tahun 2025, rumah itu terbakar tanpa sebab.
Dan kotak surat itu tidak pernah ditemukan kembali. Apakah mungkin Dika menerima surat dari masa depan yang dikirim oleh dirinya sendiri? Atau semua itu hanya bagian dari mimpi buruk yang terus berulang? Kita tidak pernah tahu, karena waktu menyimpan misterinya sendiri. Kalau kamu yang menerima surat dari masa depan, kamu bakal percaya atau kamu akan mengabaikannya?